Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai estimasi demand atau estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di mana di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Kita akan melihat di sini kurva dari estimasi demand. Kurva permintaan untuk suatu komoditas biasanya diestimasikan dari data yang ada di pasar tentang kuantitas yang dibeli dari suatu komoditas pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu, atau berbagai unit konsumsi atas pasar pada waktu satuan tertentu. Namun demikian, dengan hanya menyatukan observasi harga kuantitas begitu saja dalam suatu grafik, tidak akan dapat menghasilkan kurva permintaan untuk komoditas tersebut. Alasannya adalah bahwa setiap observasi harga kuantitas diperoleh dari perpotongan permintaan dan penawaran dari komoditas yang berbeda tersebut. Pergeseran permintaan konsumen. Dengan berjalannya waktu atau melintasi individual atau pasar yang berbeda, permintaan untuk suatu komoditas bergeser atau berbeda karena adanya perbedaan dalam masalah selera, pendapatan, harga komoditas yang berhubungan, dan sebagainya. Sama halnya dengan kurva penawaran yang juga bergeser atau berbeda dengan berjalannya waktu atau untuk individu atau pasar yang berbeda. Karena adanya perubahan atau perbedaan teknologi, harga, faktor produksi, dan kondisi cuaca. Perpotongan dari kurva permintaan dan penawaran yang berbeda tetapi tidak diketahui itu menghasilkan observasi harga kuantitas yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, dengan hanya menggabungkan observasi yang berbeda-beda tentang harga kuantitas, kita tidak menghasilkan kurva permintaan untuk komoditas tersebut. Kurva permintaan tidak dapat diidentifikasikan dengan sesederhana itu. Nah, hal ini dikenal dengan masalah identifikasi atau identification problem. Kita akan melihat metode-metode dalam estimasi demand. Pertama, customer survey. Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kelemahan dari metode ini antara lain biaya relatif mahal atau besar, hasil survei tidak realistis karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat atau ditutupi dari kekurangan mereka. Kedua adalah metode observasi, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman yang ditugaskan untuk manajer perusahaan. Kelemahan dari metode ini adalah hasil dan seringkali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, tapi gambaran justru subjektif dari salesman. Yang ketiga adalah metode market experiment, adalah suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba dalam segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Metode estimasi permintaan konsumen yang ada di atas merupakan beberapa metode estimasi yang bersifat kualitatif direktif. Artinya, metode yang menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasi permintaan mendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Nah, agar hasil analisis ini bersifat mendalam, kita harus membubuhinya dengan analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif yang sering digunakan adalah analisis regresi. Kita akan mengenal analisis regresi. Analisis regresi atau regression analysis merupakan teknik statistik yang dapat menghasilkan garis yang paling baik yang cocok dengan data yang sesuai dengan kriteria statistik yang objektif. Sehingga semua peneliti yang melihat data yang sama akan mempunyai hasil yang sama dan menghasilkan garis yang sama secara spesifik. Garis regresi atau regression linear merupakan garis yang dihasilkan dengan meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal dari setiap titik dari garis regresi tersebut. Nah, metode ini kemudian disebut sebagai metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square yang biasa disebut OLS method. Nah, garis regresi yang memenuhi metode kuadrat terkecil atau least square method.
Nah, kita akan melihat analisis regresi. Ada hubungan yang erat antara korelasi dan regresi. Nah, setiap regresi pasti ada korelasinya, tapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Analisis regresi dilakukan bila korelasi dua variabel berupa hubungan kausal atau hubungan fungsional. Analisis regresi berguna untuk mengetahui bagaimana variabel terikat atau variabel Y dapat diprediksikan melalui variabel bebas atau prediktor, variabel X secara manual. Nah, analisis regresi berguna untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat bila variabel bebas atau X diketahui. Persamaan umum regresi linear. Y topi sama dengan A ditambah BX. Y topi atau kita baca Y topi subjek dalam variabel terikat atau variabel Y yang diprediksikan. A nilai konstan harga Y jika X sama dengan 0. B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan nilai variabel Y yang didasarkan pada variabel X. Bila positif, maka naik. Bila negatif, maka terjadi penurunan. X adalah variabel bebas atau variabel Y yang mempunyai nilai tertentu. Harga A dan B dapat dicari dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. B bisa kita cari dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, ini merupakan estimasi permintaan produk yang berkaitan dengan biaya iklan. Dengan studi kasusnya, seorang manajer ingin menentukan hubungan antara pengeluaran biaya iklan perusahaan dengan pendapatan penjualannya. Manajer ini ingin menguji hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi biaya untuk iklan, maka akan semakin tinggi pula penerimaan penjualan perusahaan. Manajer tersebut mengumpulkan data pengeluaran iklan dan penerimaan penjualan perusahaan tersebut untuk 10 tahun yang lalu. Nah, tingkat pengeluaran iklan adalah X, merupakan suatu variabel bebas atau variabel penjelas, sementara penerimaan penjualan atau Y merupakan variabel terikat yang ingin dijelaskan oleh manajer. Kita akan lihat data-datanya. Tahun 1 sampai 10, di mana data X adalah biaya iklan yang dikeluarkan pada tahun pertama atau 1 adalah 10 juta dolar, pada tahun sampai tahun ke-10 yaitu 15 juta dolar. Sedangkan Y di sini pada tahun pertama adalah 44 juta dolar penerimaan dari penjualan, sampai di tahun 10 adalah 60 juta dolar. Nah, kita akan melihat di sini scatter diagramnya. Ketika Y adalah 10, tahun pertama X adalah 10 dan Y 44. Kemudian tahun kedua X adalah 9 dan Y adalah 40. Kemudian kita lihat tahun kelima di mana X adalah 11 dan Y adalah 48. Tahun ke-7 kita bisa lihat X 13 dan Y 54. Kemudian tahun terakhir tahun ke-10 adalah X 15 dan Y 60. Nah, ini adalah regression analysis atau analisis regresi pada perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita akan menghitungnya. Estimasi permintaan produk yang berkaitan dengan biaya iklan dari soal yang tadi. Nah, sekarang kita lihat data tentang hubungan antara biaya iklan X dan pendapatan penjualannya dari produk Y. Nah, ini adalah datanya dari tahun pertama sampai tahun 10, yaitu tahun 2011 sampai tahun 2020. Dengan data tersebut di atas, X yaitu biaya iklan, Y adalah pendapatan penjualan produknya, di mana total atau sigma dari X adalah 120 juta dolar, sigma dari Y adalah 500 juta dolar, sigma dari X kuadrat adalah 1470, kemudian Y kuadrat adalah 25.440, dan X dikali Y adalah 6.106. Nah, kita masukkan angka-angka tadi atau dari tabel tersebut, diperoleh nilai-nilai yang dapat kita masukkan ke dalam rumus A dan B yang telah kita jelaskan di atas, sehingga didapatkan dari rumus dan tabel atau perhitungan di atas A adalah 7,6, dan dari B, ketika angka-angka dalam tabel tersebut dimasukkan ke dalam rumus, dicari dan kemudian didapatkan B sama dengan 3,53. Maknanya apa?
Dari perhitungan di atas diperoleh harga A sama dengan 7,6, B sama dengan 3,53. Sehingga persamaan regresi dari Y topi sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 7,6 ditambah 3,53X. Maknanya, persamaan regresi sama dengan 7,6 tambah 3,53X tersebut dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana penerimaan penjualan dalam variabel terikat Y yang akan terjadi jika biaya iklan dalam variabel bebas atau X ditetapkan. Misalnya, ditetapkan nilai biaya iklan atau X sama dengan 50, maka nilai penerimaan penjualan atau Y bisa diprediksikan pada tahun berikutnya, yaitu Y sama dengan 7,6 ditambah 3,53X. Nah, X ini kita ganti dengan variabel nilai biaya iklan yang telah ditetapkan. Jika kita tetapkan 50 biaya iklan pada tahun 2021, maka bisa diperkirakan nilai penerimaan penjualan atau Y adalah 184,27. Nah, dengan persamaan tersebut dapat pula kita artikan bahwa bila nilai biaya iklan ditiadakan atau 0, artinya X adalah 0, sehingga nilai penerimaan penjualan akan tetap yaitu sebanyak 7,6. Nah, ini kita bisa melihat diagram pencar X dan Y-nya, yaitu persamaan dari garis regresi, kita bisa melihat Y sama dengan 7,6 ditambah 3,53X. Baiklah, sekian untuk pembahasan kita mengenai estimasi demand. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.